Batam. Yang terhormat Ibu Audisti Pranana Handayu STMM dan Ibu Veronica Nina Miras sebagai pembicara. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka seminar peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Baik, perkenalkan saya Natalia Arisa sebagai MC akan menemani ibu atau saudara-saudari sekalian sebelum kita mulai. Hadirin yang terhormat, mari kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang terhormat, untuk berdiri. Selesai. Mohon ditutup kembali. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin yang terhormat, untuk membantu jalannya diskusi dan tanya jawab hari ini, telah hadir bersama kita moderator yang sangat kompeten di bidangnya yang bernama Sherin Tania, asal Pontianak, lulusan dari S1 Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada, lulusan 2019, S2-nya Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, lulusan 2023. Kepada Ibu Sherin Tania, dipersilakan maju ke depan. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada moderator untuk memandu sesi presentasi dan diskusi kepada Sherin Tania. Waktu dan tempat kami bersama. Terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di satu ruangan ini di mana kita akan mengikuti seminar. Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin dalam acara seminar nasional hari ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, di mana dengan tema peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh para orang tua sekarang itu lebih kompleks, sangat kompleks, di mana adanya berbagai perubahan sosial sehingga kita sebagai orang tua harus menumbuhkan dan menciptakan lingkungan tumbuh anak yang baik baik secara emosional, intelektual maupun spiritual. Nah, semua ini akan dibahas oleh narasumber hebat kita. Boleh itu slide-nya? Baik, narasumber hebat kita yaitu bernama Ibu Veronica Nina, sarjana psikologi, magister psikologi dan dokter. Beliau merupakan lulusan S3 Psikologi Universitas Indonesia tahun 2021. Sebelumnya beliau juga sudah menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi juga di Universitas Pajajaran pada tahun 2014 dan S2-nya di Universitas Sanata Dharma tahun 2019. Baik, saya persilakan Ibu Veronica Nina untuk maju ke depan. Ibu akan ada kurang lebih 30 menit untuk memaparkan materi yang sudah Ibu persiapkan. Dan teman-teman sekalian, saya ingatkan juga untuk mempersiapkan pertanyaan karena nanti di sesi akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, silakan waktu dan tempat saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu moderator kita karena telah memberikan waktu kepada saya yang berkesempatan
untuk saya berbicara pada kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Oke, pertama mungkin saya akan memperkenalkan diri secara singkat terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Veronica Nabila, saudara-saudari sekalian di keluarga saya dan Ibu Nabila. Oke, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan atau membawa kita tentang seminar apa itu parenting. Pertama, kita akan masuk ke apa itu parenting. Parenting adalah pola asuh atau proses pengetahuan anak yang dilakukan oleh orang tua. Mengapa saya memilih tema parenting pada pertemuan kita pada hari ini? Karena sudah banyak sekali korban-korban yang telah lalu saya ketahui atau para pasien-pasien saya datang kepada saya, anak-anak mereka itu banyak sekali terkena gangguan atau sikap mereka yang tidak kompeten atau mental mereka yang terganggu akibat salahnya didikan orang tua terhadap mereka. Jadi parenting itu sangat penting untuk saudara-saudari sekalian ketahui, terlebih lagi kepada orang tua maupun orang tua yang baru atau orang tua muda. Jadi kita akan membahas parenting. Apa itu tujuan parenting di kehidupan kita sehari-hari? Parenting itu bertujuan untuk mendukung perkembangan anak secara optimal, baik dari segi fisik, emosional, sosial maupun intelektual. Mengapa sangat penting bagi kita orang tua menjaga anak-anak kita? Boleh guys? Yang pertama, kita akan membahas peran penting orang tua dalam mengasuh anak. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai pemenuhan kebutuhan fisik. Pemenuhan kebutuhan fisik itu jangankan anak-anak, kita yang orang dewasa saja membutuhkan namanya pemenuhan fisik ya. Jadi kita tuh harus menjaga dan mengontrol kebutuhan fisik atau kebutuhan sehari-hari anak-anak kita. Mulai dari nutrisi, kebutuhan mereka sehari-hari, dari cara kita mengajar mereka, cara kita mendidik mereka, kebutuhan dan gizi mereka. Itu sangat penting yang menjaga pola makan mereka yang sehat. Selain itu, dengan memberikan mereka tempat tinggal yang layak, kita sebagai orang tua itu sangat penting juga. Layanan kesehatan, imunisasi, apalagi anak-anak yang masih kecil itu kita membutuhkan namanya imunisasi buat mereka. Yang kedua itu adalah pemenuhan kebutuhan kasih sayang emosional dengan anak. Ini merupakan hal yang sangat penting, terlebih dari kebutuhan fisik tadi. Karena kita sebagai orang tua itu harus memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa menelantarkan anak-anak kita sembarangan dengan kita tidak mempedulikan mereka. Apalagi kita sebagai orang tua itu merupakan tugas utama kita sebagai orang tua ya, yang mendidik anak kita, memberikan mereka kasih sayang, kebutuhan mereka baik secara emosional. Itu maksudnya kita tidak bisa, kita harus mengajari anak-anak kita apa itu baiknya mengontrol emosi mereka, mengajarkan mereka bagaimana mereka di kehidupan mereka sehari-hari sejak dini. Yang ketiga itu adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan sejak dini. Pendidikan itu sangat penting sekali ya, saudara-saudara kita sekalian. Mulai dari mereka berusia, kalau bila perlu ya, mereka tuh berusia 4 tahun itu harus sudah kita masukkan ke PAUD, TK, pendidikan anak-anak usia dini itu sangat penting. Karena itu akan memberikan mereka pelajaran atau menunjukkan dunia luar kepada mereka, memberitahu mereka, oh ternyata begini, yang baik dan buruk itu seperti ini. Itu juga tidak hanya buat orang tua ya. Mungkin di sini ada yang profesi sebagai guru atau sebagai guru TK, pelajar lainnya, itu merupakan hal yang sangat penting juga. Pendidikan anak itu tidak hanya di rumah, tetapi di sekolah juga, di lingkungan luar itu juga sangat penting ya. Terutama buat guru di sekolah, itu mereka tuh harus lebih sabar, lebih aktif dalam mendidik anak-anak mereka. Anak-anak didik yang sudah orang tua kasih, orang tua percayakan kepada guru-guru di sekolah, itu merupakan hal yang penting juga bagi para guru. Yang keempat adalah menanamkan nilai moral dan agama. Itu juga sangat penting. Moral, etika, attitude. Kita itu harus tunjukkan sikap baik kita kepada anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita bersikap baik, sopan santun dan ramah, tetapi kita sendiri tidak mencontohkan hal baik, itu bagaimana saudara-saudara? Tidak bisa. Jadi semuanya itu harus mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mendidik anak-anak kita, kamu tuh gak boleh seperti ini, tapi diri kita sendiri itu tidak baik, tidak menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak itu tidak bisa.
Dan agama itu juga sangat penting. Mengapa demikian? Supaya anak kita itu tahu arah tujuan yang benar. Tidak hanya mengejar hal-hal duniawi, tapi dia juga tahu tujuan akhir hidup dia itu, tujuan akhirat itu seperti apa. Agama itu juga sangat penting ya. Walaupun nanti ketika dia sudah dewasa, kita tidak bisa memaksa dia, kamu harus memilih agama ini, harus mengikut agama ini, kita tidak bisa. Tetapi kita harus mengajar mereka dari balita bahwa agama itu ada dan sangat penting. Dan yang terakhir itu adalah menumbuhkan perilaku saling menghargai. Itu merupakan hal yang sangat penting. Kita juga harus menerapkan kepada anak-anak kita. Tidak hanya kita yang harus perhatian terhadap mereka, tapi kita juga harus memberitahu mereka bahwa menghargai orang lain, menghargai orang tua mereka sendiri itu merupakan hal yang sangat optimal atau hal yang sangat penting di kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita saling menghargai itu, kita tuh telah menunjukkan hal yang sangat baik. Oke, boleh. Oke, baik. Kita akan memasuki parenting berbasis usia. Parenting berbasis usia ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan tahap usia anak. Jadi kita tidak bisa samakan, yang pastinya saudara-saudara sekalian sudah tahu ya, bahwa pendidikan anak dari yang bayi sampai anak memasuki prasekolah itu cara mengajar itu, cara mendidik itu berbeda-beda. Apalagi anak yang masih bayi, balita itu sangat rentan sekali. Itu membutuhkan peran orang tua yang sangat dalam kepada mereka. Mengapa demikian? Karena anak bayi itu belum mengerti apa-apa ya, belum bisa berbicara, belum bisa mengenali lingkungan mereka dengan baik. Jadi peran orang tua dalam mendidik anak itu yang masih balita dan bayi itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena mereka tuh hanya tahunya kita. Jadi itulah pentingnya kita dalam mengajarkan mereka seperti mengajarkan mereka cara komunikasi. Walaupun mereka tidak mengerti, tapi anak kecil itu biasanya sangat suka sekali diajak berbicara walaupun mereka tidak bisa berbicara. Apalagi sebenarnya di sini saya ingin membahas juga ya peran seorang ayah. Tidak hanya ibu saja yang sangat penting dalam berperan mendidik anak, tapi ayah juga sangat penting. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anak itu bisa membuat anak itu merasa kurang perhatian dari seorang ayah, membutuhkan perhatian lebih dari seorang ayah. Tidak hanya ibu, saya melihat ya banyak sekali di luar sana, karena mereka bilang rumah tangga itu urusan istri, bukan urusan suami. Itu salah. Mendidik anak itu tidak hanya urusan istri. Anak itu adalah anugerah dari Tuhan yang kasih ke mereka berdua untuk mereka berdua jaga, bukan hanya seorang istri saja. Jadi itulah pentingnya seorang suami juga. Peran suami itu sangat penting dalam mendidik anak, terutama untuk bapak-bapak di sini ya. Mohon tolong bantu juga mendidik anaknya. Didikan seorang anak itu sangat penting bagi anak ya, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya kita anak yang berusia balita itu tadi seperti yang saya jelaskan, anak yang memasuki masa-masa prasekolah itu dia memasuki 3 sampai 6 atau 7 tahun, dari dia memasuki TK, PAUD sampai dia memasuki SD, itu adalah anak prasekolah. Itu juga masa-masa aktifnya anak-anak ya, saudara-saudara sekalian. Jadi sangat penting sekali kita memberitahu mereka mana hal yang harus mereka pelajari, mana yang tidak harus mereka pelajari. Yang terakhir itu adalah anak usia sekolah. Anak usia sekolah itu adalah dari anak SD sampai ke anak SMA, itu memasuki anak usia sekolah. Apalagi anak-anak usia SMP, SMA itu aduh ya ampun nakal sekali. Itu adalah orang tua harus aktif sekali mendidik mereka. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu lengah dalam mendidik mereka. Jangan sampai mereka itu terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bergaul bebas. Jangan sampai. Kita sebagai orang tua itu sangat penting sekali menjaga mereka. Dengan menjaga lingkungan pertemanan mereka, lingkungan sosial mereka itu sangat penting. Kita sebagai orang tua itu harus mengontrol anak-anak kita dengan teliti. Jangan sampai mereka mengikuti hal-hal yang tidak baik, nanti akan
menyesal sendiri kemudian hari. Oke. Ini adalah praktik untuk anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Anak ABK itu berbagai macam ya. Misalnya tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Mungkin di sini ada orang tua yang memiliki anak ABK atau keluarga, saudara-saudarinya. Di sini saya akan membahas parenting untuk anak ABK. Anak berkebutuhan khusus itu bukan dari faktor keturunan ya teman-teman. Jangan mengira anak ABK itu keturunan dari orang tuanya, itu salah. Itu terjadi dari beberapa faktor. Misalnya itu kondisi yang disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak. Misalnya dari kurang gizi ketika hamil, kurang perhatian, itu juga bisa menjadi salah satu faktor ya. Beberapa contoh kondisi yang dapat menyebabkan anak menjadi ABK diantaranya itu adalah tunanetra, tunarungu, tunarahita, tunadaksa, tunalaras, atau gangguan perkembangan, autisme, gangguan ganda, lamban pelajar, atau kesulitan belajar khusus. Setiap anak ABK itu memiliki kondisi dan kebutuhan mereka masing-masing secara berbeda ya. Kita tidak bisa samakan karena dia anak ABK, tidak kita samakan. Kamu penyakit ini sama ini, itu proses penyembuhannya itu sama, tidak, itu salah. Itu salah. Anak yang misalnya dia berkebutuhan khusus tunanetra dengan tunarungu itu tidak bisa kita samakan proses penyembuhannya. Jadi cara kita mengatasi penyebab atau masalah untuk anak ABK atau anak berkebutuhan khusus itu yang pertama adalah kenali kebutuhan anak atau pahami dan kebutuhan khususnya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kondisi anak itu berbeda-beda baik secara fisik maupun penyakit mereka ya. Jadi sangat pentingnya buat kita membawa mereka ke psikolog atau ke dokter pribadi yang khusus mengajarkan mengenai kebutuhan khusus atau anak yang berkebutuhan khusus itu. Yang kedua itu adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak ABK kita. Kita tidak bisa membuat mereka minder dengan teman-teman yang lain. Gara-gara dia ABK, kita sebagai orang tua lalu tidak mau menyayangi mereka sama seperti anak-anak kita yang normal pada umumnya. Itu tidak boleh. Itu merupakan bukan membantu anak-anak kita yang sakit ya, malah membuat mereka itu semakin down, semakin turun. Tidak ada rasanya percaya diri untuk mereka. Jadi kita sebagai orang tua ini sangat penting memberikan dukungan lingkungan mereka. Dengan lingkungan sekitar, kita harus memperkenalkan mereka ke lingkungan sekitar bahwa dia itu sama seperti anak-anak yang lainnya. Hanya saja dia itu anak yang sedikit spesial, lebih spesial daripada yang lainnya. Jadi kita tidak boleh menyamakan atau membanding-bandingkan mereka dengan anak-anak yang normal seperti lainnya. Dan ketiga itu adalah memberikan stimulasi yang tepat. Itu pasti ya teman-teman. Bersikap optimis dan berikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang itu udah berulang-ulang ya saya sampaikan, itu sangat penting. Bukan hanya untuk anak ABK dan anak normal ataupun anak normal. Memberikan kasih sayang itu sangat penting kita sebagai orang tua ya, itu sudah pasti. Bersikap optimis, kita harus memberi dukungan kepada anak-anak kita bahwa mereka, kita percaya kalau mereka itu masih bisa sembuh, pasti bisa leluasa bergabung dengan teman-teman yang lainnya, bahwa mereka itu sama, tidak ada bedanya dengan yang lain. Kemudian ada komunikasi asertif atau komunikasi secara langsung atau pribadi seperti itu ya. Terus libatkan keluarga dan masyarakat, itu sangat penting. Kita tidak bisa menyembunyikan mereka karena malu, itu sangat-sangat tidak bagus, sangat-sangat tidak baik ya teman-teman ya. Jangan kita merasa minder dengan anak kita yang seperti itu. Anak kita mendapatkan anak seperti itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan tahu kita itu kuat, kita itu bisa, makanya Tuhan berikan anak seperti itu. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa karena Tuhan memberikan anak itu kepada kita. Libatkan keluarga dan masyarakat, maksudnya kita itu membawa mereka bergaul ke lingkungan luar, ke lingkungan sosial, menunjukkan
semuanya sama ya, kurang lebih sama ciptakan lingkungan yang mendukung tadi. Habis itu pantau perkembangan anak, ini merupakan yang sangat penting. Dengan kita rutin ajak mereka konsultasi, imunisasi, membawa mereka ke psikolog, dan berbicara yang baik, komunikasi yang baik kepada anak itu merupakan hal yang sangat penting ya. Kolaborasi dengan profesional itu seperti kita membawa mereka ke psikolog tadi, kita gabungkan mereka, memberi ajaran khusus, pendidikan khusus buat mereka, itu merupakan hal yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah mendorong kemandirian anak. Maksudnya di sini bukan kita mau anak itu harus lebih mandiri seperti anak-anak normal padahal tidak ya. Yang namanya anak berkebutuhan khusus itu pasti dia lebih spesial atau ada hal-hal yang pasti harus kita perhatikan di diri mereka. Maksudnya itu adalah menurut kemandirian anak itu kita jangan terlalu memanjakan mereka, kita berikan mereka dukungan. Oh kamu bisa seperti ini, nah kamu bisa sama seperti yang lain, kamu bisa. Jadi kita jangan mematahkan semangat mereka, tapi kita harus memberikan dorongan kepada mereka supaya mereka lebih maju. Oke, boleh selanjutnya. Oke, ini ya yang biasa orang tua lakukan atau kita sering lakukan itu adalah kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Saya yakin di sini banyak sering terjadi ya kepada orang tua lainnya. Mohon maaf mungkin ada beberapa yang tersinggung, tapi ini memang kenyataan di kehidupan kita sehari-hari. Dan maka dengan itu pentingnya kita semua mengikuti kegiatan parenting ini, seminar parenting ini. Yang pertama adalah tidak menjadi panutan seperti yang saya bicarakan di awal tadi. Kita tidak bisa menuntut anak kita harus seperti ini, tapi diri kita sendiri itu tidak menjadi panutan. Itu sama saja dengan mending tidak usah saja. Orang tua, contohnya seorang ayah melarang anaknya merokok, melarang anaknya minum minuman, tapi dia sendiri seperti itu. Apa gunanya? Anak itu bercermin kepada kita orang yang lebih tua. Dia tidak mau ibunya kasar, orang tuanya bentak-bentak, sedangkan orang tua seperti itu bagaimana? Kondisi rumah yang tidak sehat itu sangat berpengaruh bagi anak-anak. Orang tua sering berantem di depan anak itu sangat tidak baik. Nanti dia akan bercermin, kenapa orang tuaku seperti itu? Apakah karena mereka jadi seperti ini? Apakah aku ada salah? Itu sangat tidak baik. Jadi kita sebagai orang tua itu harus pandai mengontrol diri kita di depan anak-anak kita. Kita harus menjadi panutan. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, anak-anak kita menuruti apa keinginan kita harus menjadi panutan. Seperti yang saya lihat juga, banyak sekali orang tua yang saat menuntut anaknya itu harus giat sekali belajar. Itu sangat baik sebenarnya. Saya mendukung, tapi beberapa ada yang salah dengan menghukum anak karena nilainya rendah, terlalu menuntut itu tidak baik juga. Kalau kita ingin anak-anak kita berprestasi, nilai tinggi, kita itu harus mendukung secara lembut, secara baik-baik, dengan memberikan mereka motivasi, membantu mereka belajar, secara seperti itu. Jangan menggunakan kekerasan. Kalau kita menggunakan kekerasan, anak itu menjadi segan terhadap kita, menjadi kayak takut. Aku takut seperti ini, nanti aku digini-gini sama orang tua aku. Itu tidak boleh. Yang kedua itu adalah terlalu banyak menuntut tadi ya. Tidak konsisten mendidik, ini juga sering sekali. Misalnya dia bilang, kamu harus segini ya, tapi nanti rupanya itu nggak nyampe. Ya udahlah, nggak apa-apa. Misalnya dia bilang, kamu anaknya misalnya dia sudah berjanji kepada anak. Siapa di sini orang tua yang suka berjanji kepada anak-anak? Saya yakin pasti banyak ya, sering ya. Misalnya kamu harus bisa dapat juara 1 di kelas. Nanti mama kasih kamu mobil, kasih kamu motor, kasih kamu iPhone. Tapi nanti setelah anaknya berusaha segiat-giat, setelah mendapat itu semua, apa? Tidak ada. Nih yang kemarin diganti aja ya saya, sama yang ini, itu tidak boleh ya. Karena apa yang kita janjikan itu harus kita tepati. Kita mendidik anak itu harus konsisten, tidak boleh mini-mini. Misalnya kita melarang dia segini-gini, tapi ujung-ujungnya kita bebaskan karena kita melakukan hal yang sama, itu tidak boleh. Misalnya kamu bilang, kamu itu nggak boleh
tadi yang saya sampaikan kan. Tapi dia merokok. Terus orang bilang, Bapak juga merokok, gimana Bapak ngajarin saya? Marah-marah saya, itu sama saja kan. Habis itu terlalu memanjakan itu juga tidak boleh ya. Misalnya anak-anak, kalau orang tua terlalu memanjakan anak-anak itu, nantinya anak-anak tidak ada rasa segan, tidak ada rasa takut kepada orang tua. Misalnya dia bilang, aku mau ini, nuntut. Apakah orang tua mau anaknya selalu menuntut apapun kepada kita? Tidak mau kan? Kita itu sebagai anak itu harus bisa mengerti orang tua juga. Yang namanya ekonomi itu kita tidak mungkin selalu di atas. Kehidupan itu roda berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jadi dengan kalau kita terlalu memanjakan anak ketika keadaan ekonomi kita turun, dia itu akan menuntut kita secara mati-matian. Itu sangat tidak baik. Apalagi kebanyakan yang kalau terlalu memanjakan itu, maaf ya, tapi sebelumnya orang yang ekonominya lumayan ke atas, kebanyakan seperti itu. Jadi sangat-sangat buat orang tua jangan terlalu memanjakan anak. Anak meminta apa boleh kita turuti kayak gini. Tapi kita tuh tahu batasan sebagai orang tua. Jangan terlalu mengini gitu. Jangan kita yang diatur anak, tapi kita yang mengatur anak. Anak pun harus tahu kuadrat mereka sebagai anak itu apa. Harus mengerti menghargai orang yang lebih tua. Nantinya akan terlalu sering memberi pujian. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh ya. Memberi pujian itu sebenarnya sangat opsional. Tapi kalau terlalu berlebihan itu juga bisa menimbulkan anak yang terlalu ambisi. Sebenarnya ambisi itu oke-oke saja. Tapi takutnya dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar kewajaran. Seperti itu. Soalnya pernah terjadi karena orang tua itu terlalu memuji dia bilang, oh nggak ada yang bisa kalahkan kamu. Dia tuh terlalu ambisi sampai dia bisa melakukan apa saja demi mengalahkan orang-orang lain. Karena dia takut pujian itu tiba-tiba hilang dari orang tuanya. Kita boleh memberi pujian, tapi masukkan juga dengan motivasi. Jangan kita hanya memberi pujian dan dorongan terus saja, itu tidak baik ya. Selanjutnya adalah terlalu bergantung pada pembantu. Ini khusus yang buat kalangan ke atas. Terlalu bergantung pada pembantu itu misalnya dia jadinya tidak mandiri di rumah. Kerjaannya hanya itu saja, dia terlalu menyuruh orang lain. Jadinya dia tidak bisa mengekspos diri sendiri di rumah, tidak bisa apa itu membantu sesama di rumah, tidak mengerti gimana keadaan orang tua di rumah karena sudah ada yang membantu. Jadi pentingnya mendidik anak secara mandiri itu ya. Selain itu mengambil keputusan yang salah. Kita sebagai orang tua harus bisa memberikan keputusan yang baik kepada anak-anak kita. Harus bisa menjadi contoh, contohnya mengambil keputusan. Kita tidak bisa mengambil keputusan secara pihak. Misalnya anak-anak sekarang itu kan dia pasti punya keinginan masing-masing ya. Misalnya dia ingin melanjutkan persekolahan di mana, dia ingin menjadi apa. Itulah tugas kita sebagai orang tua, memberikan arahan kepada mereka, mengambil keputusan. Karena anak-anak sekolah itu, anak-anak itu pasti membutuhkan keputusan orang tua. Jangan sampai kita itu terlalu memasukkan ego kita sendiri, tapi kita tidak mendengarkan apa pendapat anak kita, apa yang diinginkan anak kita. Tidak boleh, tidak bisa. Kita harus mencari jalan tengah, mendiskusikan apapun itu masalahnya dengan anak. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah sehingga membuat anak itu merasa, apa sih kok orang tuaku seperti ini, tidak mau mendengarkan pendapat saya. Apa gunanya saya mendengarkan pendapat saya? Ini kan keinginan saya, bukan keinginan mereka. Karena banyak sekali seperti itu biasanya. Terus ada berteriak dan berbicara kasar. Ini story yang sering saya jumpai juga di kehidupan sehari-hari. Seperti tetangga saya atau orang-orang sekitar kita sendiri lah. Mungkin kita sendiri pernah yang namanya itu berteriak atau berkata kasar kepada anak. Itu pasti sering. Apalagi kalau kita tengah emosi. Aduh, pasti bawaannya pengen marah-marah, pengen berteriak, berkata kasar. Tapi itu bukan hal yang sangat terpuji ya.
Kalau kita lagi ada masalah dengan anak, coba bicara dengan baik-baik. Jangan kita berkata kasar. Kalau kita kasar kepada anak, itu tidak membuat anak menjadi luluh takut kepada kita, tapi membuat anak itu menjadi keras, egois, emosional, keras kepala. Itu bukan solusi. Terus ada namanya perhatian pada anak. Banyak terjadi juga, saya lihat, karena orang tua sibuk bekerja, jadi mereka tuh kurang perhatian terhadap anak-anak mereka. Kurang perhatian itu membuat anak itu merasa kesepian. Itu juga bisa menyebabkan pergaulan bebas ya. Kalau kita kurang perhatian ke anak itu, dia bisa mencari kenyamanan di luar. Kalian pasti sudah tahu apa maksud saya kenyamanan di luar itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita tuh kurang perhatian kepada anak-anak kita, apalagi kesehatan anak. Kamu kok cuma demam? Ngapain? Tidur aja, sembuh kok. Apakah kita seperti itu sebagai orang tua? Bagaimana kalau kita yang sakit? Nanti itu kalau kita yang sudah tua, anak yang akan merawat kita, bukan kita lagi yang merawat anak. Jadi sebaik mungkinlah merawat anak kita, mendidik anak kita, supaya di kelak hari dia yang mendidik kita dengan baik. Oke, boleh slide selanjutnya. Dampak salahnya mendidik anak dan cara mengatasinya. Dampak salahnya itu adalah kurang percaya diri. Ada sulit mengatur emosi, resiko gangguan mental, trauma, itu sangat berbahaya, dan gangguan mental. Kurang percaya diri ini biasanya terjadi ketika orang tua itu tidak pernah memberi apresiasi kepada anaknya. Jadi anak itu sudah berusaha sekuat mungkin, tapi orang tua itu terlalu menyepelekan. Oh ya udah, itu juga salah ya. Kita sebagai orang tua itu harus memberi apresiasi kepada anak kita supaya anak kita itu percaya diri. Sulit mengatur emosi, itu penyebabnya karena kita terlalu kasar kepada anak. Itu membuat mereka sulit mengatur emosi. Yang ketiga adalah risiko gangguan mental. Kalau udah memasuki risiko gangguan mental itu sudah sangat berbahaya sekali. Berarti orang tua itu biasanya melakukan KDRT, kekerasan terhadap anak. Itu membuat anak menjadi gangguan mental dan trauma. Ada juga sulit menerima kritik. Ini kalau sulit menerima kritik ini karena apa? Karena membawa pujian yang berlebihan tadi, sehingga membuat anak itu menjadi ambis. Jadi orang lain yang mengkritik dia tuh dia merasa, apaan sih, saya lebih tahu dari kamu. Itu sangat tidak baik. Sulit merasakan kasih sayang, itu karena kurangnya perhatian tadi. Berperilaku manipulatif, itu juga jangan sampai ya orang tua mengajak anak-anak sampai dia berperilaku manipulatif. Itu bisa menimbulkan tangan panjang atau mencuri. Salah mendidik anak karena kurang perhatian kasih sayang tadi, anak itu bisa melakukan hal-hal manipulatif seperti mencuri barang, terus dia memutarbalikkan fakta karena tidak mau disalahkan, jadi dia memanipulasi hal tersebut untuk menyenangkan orang lain. Terus tidak segan dengan orang tua, itu juga pentingnya kita mengajarkan sopan santun kepada anak dari dini. Kalau tidak dari dini, nanti dia sudah besar itu tidak ada sopan santun terhadap orang tua, terhadap sesama, songong kata orang sekarang. Kemudian cara mengatasinya itu adalah komunikasi terbuka. Kita itu sebagai orang tua harus saling berkomunikasi kepada anak-anak kita, harus terbuka, memberikan mereka ruang tersendiri untuk berbicara kepada kita, untuk mereka bisa mencurahkan isi hati mereka kepada kita. Berikan contoh yang baik, jadi panutan ya pastinya. Berikan tugas sederhana, misalnya saling membantu. Yang sederhana saja lah di rumah, membantu ibunya memasak, membantu ibunya beres-beres, begitu ya. Berikan dukungan emosional, itu sangat penting. Berikan dukungan emosional. Kita sebagai orang tua harus bisa mengontrol anak-anak kita. Hindari julukan negatif. Ya,
Itu buat anak-anak juga ya, hindari juga ke negatif. Gunakan bahasa yang sesuai atau sopan, tidak toksik. Cari bantuan profesional. Ini jika sudah berlebihan, kita perlu mengenalkan dengan psikolog. Oke, selanjutnya boleh. Tugas atau sikap seorang anak terhadap orang tua. Ini yang harus di sini kan juga ada anak-anak kan, tidak semuanya orang tua. Jadi kelas sebagai anak-anak itu yang pertama harus menghormati orang tua. Itu harus. Kedua adalah membantu, saling membantu. Yang ketiga mencintai. Jangan hanya mencintai pasangan, tapi cintai juga orang tua kalian. Oke? Terus menyayangi orang tua kita. Kita jangan hanya mau orang tua yang menyayangi kita, tapi kita juga harus menyayangi orang tua. Kehidupan itu harus timbal balik. Terus adalah berbakti. Itu adalah memang tugas anak, berbakti kepada orang tua. Jangan jadi anak yang tidak tahu diri. Yang terakhir adalah memberikan perhatian. Itu juga harus memberikan perhatian kepada orang tua kita. Oke? Slide yang terakhir, teman-teman. Sini saya akan menjelaskan hukum pidana. Hukum pidana ini terjadi jika orang-orang tua di sini itu salah dalam mendidik anak. Pelanggaran anak yang pertama, hukum penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Tidak banyak kok, nggak apa-apa. Kalau kalian salah mendidik anak, lapor saja. Nanti kalian akan mendapatkan sanksi ini. Yang kedua itu adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik, verbal, ataupun fisikis dapat dikenakan pidana atau penjara atau denda paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta. Oke. Mungkin seminar mengenai parenting saya pada hari ini cukup sampai di sini. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang kurang jelas atau ada yang ingin pertanyakan, boleh dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada Ibu Veronica Nabila atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan sangat informatif, apalagi kepada para hadirin, yaitu para orang tua ataupun mungkin ada para calon orang tua di sini. Nah, jadi kita sudah mengetahui mengapa parenting yang baik itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang. Jika parenting yang buruk itu juga sama saja menghancurkan kehidupan anak di masa yang akan datang. Baik, boleh hadirin sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, acungkan tangan dan sebutkan nama. 2 orang aja ya. 2 orang. Ini dulu. Perkenalkan, nama saya Salma Binti. Di sini saya akan bertanya sekaligus meminta saran menurut Ibu narasumber. Apakah baik jika orang tua sangat protektif dan ketat terhadap anaknya? Atau ada saran yang lain? Baik, boleh dijawab dulu oleh Ibu Veronica Nabila. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Salwa telah memberi pertanyaan yang sangat bagus. Apakah boleh orang tua terlalu protektif terhadap anak? Itu sebenarnya ada baiknya, ada buruknya ya. Pertama, baiknya itu adalah orang tua itu tidak ingin anaknya itu terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Itu baiknya. Orang tua itu mau anaknya itu tetap aman, terjaga. Dan buruknya, anak-anak itu merasa orang tua itu tidak percaya kepada mereka. Jadi anak itu merasa kurangnya percaya diri. Jadi solusinya, saran saya, kita sebagai orang tua itu boleh sekali mengatur anak-anak kita, boleh protektif, boleh melarang. Tapi kita juga harus tahu ada batasannya juga. Misalnya anak-anak ini boleh keluar, tapi misalnya harus dengan temannya siapa, harus tujuan izinnya kemana, harus jelas ya, harus jelas. Anak-anak
beri juga mereka batas waktu. Orang tua harus memberi batas waktu kepada anak, misalnya jam 10 harus sudah di rumah. Seperti itu saja. Mungkin seperti itu saja dari saya, Ibu Salwa. Mungkin sudah jelas atau ada yang ditanya lagi? Oke, terima kasih. Boleh pertanyaan yang kedua? Siapa yang bertanya boleh acungkan tangannya. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya ingin bertanya kepada Bu Fernandina, apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh orang tua dalam mengasuh anak di era digital pada saat ini? Berikan saya saran untuk mengatasinya. Boleh diulangi lagi, kurang jelas. Apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh orang tua dalam mengasuh anak di era digital, dan berikan saya saran untuk mengatasinya. Sekian, terima kasih. Oke, boleh dijawab Ibu Veronica. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Imam telah memberikan pertanyaan yang bagus juga. Apa halangan atau rintangan orang tua dalam mendidik anak di era sekarang ya, era digital atau modern? Saya perhatikan itu sebenarnya bukan dari tantangan anaknya, tapi orang tua yang sendiri yang terkadang memberikan mereka tantangan terhadap diri mereka sendiri. Pertama, mereka terlalu memanjakan anak-anak dari usia dini itu dengan gadget. Itu sama-sama tidak baik. Itu pertama ya. Kalau tantangan orang tua itu dalam menghadap anak kita, yang pertama pergaulan bebas yang telah saya sampaikan tadi. Orang tua tidak bisa mengontrol hal-hal apa saja yang anak kita itu buka di aplikasi atau di handphone. Itu juga merupakan hal-hal yang menantang. Karena sekarang itu yang merusak anak itu tidak hanya secara langsung, tapi era digital itu juga bisa merusak anak. Dengan mereka bisa membuka website yang tidak senonoh di HP, itu juga merupakan tantangan bagi orang tua. Dengan mereka membuka hal-hal tersebut, itu merupakan bisa menyebabkan mereka terjadinya pergaulan bebas. Tantangannya juga, pertama, anak-anak zaman sekarang itu sering melawan ya, seperti itu salah contohnya. Jadi kita sebagai orang tua harus pandai-pandai mendidik anak kita. Makanya tadi saya sampaikan, kita itu harus mendidik anak kita dari usia bayi. Jika anak kita pergaulannya salah di kemudian hari, itu bisa jadi karena salah kita sendiri, karena kita kurangnya mendidik anak sejak dini. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas Bapak Imam? Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya hanya bisa menjawab 2 pertanyaan saja pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, kepada para hadirin yang sudah mendengarkan dan sudah bertanya kepada narasumber kita, dan terima kasih kepada Ibu Veronica Nabila karena sudah memberikan penjelasan bagaimana atau peran penting orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak, apalagi di zaman sekarang ya. Tak terasa kita juga sudah ada di penghujung acara. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam memandu acara seminar ini. Demikianlah acara kita pada hari ini. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan pada Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator dan pembicara dan peserta yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar dalam acara seminar hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi semua. Jika ada hal dari kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya akan menutup dengan takbir.